Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Kelas Misteri Man. Apa kabar teman-teman semua, rekan-rekan semuanya hari ini? Semoga rekan-rekan mahasiswa semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, rekan-rekan mahasiswa sekalian, kembali lagi ke mata kuliah studi kelayakan bisnis. Ya, studi kelayakan bisnis. Hari ini kita akan bahas mengenai aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Nah, ternyata dalam studi kelayakan bisnis ada juga yang namanya aspek hukum. Ya, apa aja itu Pak aspek hukum? Jadi ketika kita menjadi seorang penilai suatu bisnis layak atau tidak, nah salah satu aspek yang paling penting atau aspek yang menjadi aspek yang utama, ya salah satu aspek utamanya itu adalah aspek hukum. Apa aja itu? Apa aja yang dibahas? Apa aja dalam-dalamnya? Oke, baik kita lanjut ya. Nah, baik. Nah, kita ulang dulu ya. Nah, kalau kita memulai suatu studi kelayakan bisnis, misalnya teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa semua ingin melakukan penilaian terhadap suatu kelayakan usaha ya. Nah, umumnya dimulai dari aspek hukumnya dulu nih, bagaimana legalitasnya, bagaimana lain sebagainya ya. Nah, biasanya ketika kita mulai studi kelayakan bisnis atau kelayakan usaha, biasanya kita mulai dari aspek hukum, tapi ada juga beberapa yang banyak melakukannya dari aspek lainnya ya. Jadi tergantung dari kesiapan usaha masing-masing. Dalam artian kita bisa mulainya dari aspek yang lain, aspek misalnya aspek ya kemarin ya, aspek pemasaran dan sebagainya. Tapi ada juga ya yang membuat atau yang melakukan penilaian terhadap dalam penilaian terhadap aspek hukum terlebih dahulu karena dia merupakan suatu aspek yang utama ya. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuan dari kita melakukan aspek hukum atau melakukan ya menilai aspek hukumnya apa ya? Itu pertama yaitu meneliti keabsahan ya, keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh perusahaan itu ya. Kita nilai nih, benar nggak nih legalitasnya, benar nggak ya sertifikatnya, benar nggak izin-izinnya gitu ya. Nah, kemudian bagi peneliti studi kelayakan bisnis ya, per dokumen perlu diteliti keabsahannya, apa aja keperluannya. Ya, jadi kita dokumen-dokumen perusahaan itu harus kita teliti nih keabsahannya, kesempurnaan dan keasliannya. Apakah ini ada misalnya buatan atau tidak asli ya atau palsu ya. Apa aja yang meliputi badan hukumnya, apakah DCV atau PT, perizinannya gimana, punya nggak, sertifikatnya gimana, dan dokumen lainnya yang mendukung dalam usaha tersebut ya. Jadi memang dalam studi kelayakan bisnis ini aspek hukum menjadi aspek yang salah satu aspek utama ya dari peneliti atau dari meneliti kelayakan dari suatu bisnis. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, dalam aspek hukum ya ada beberapa hal yang dibahas ya. Pertama, bentuk badan hukum perusahaan ya, dibentuknya apa? CVK, PTK, apa lainnya gitu ya. Prosedur persediaan atau legalitas gimana? Sudah dapat izin belum? Situs webnya gimana? Ya. Kemudian lembaga departemen yang terkait dengan perusahaan ya. Bagaimana dia hubungannya dengan lembaga lain, sudah terjalin belum gitu ya. Kemudian rencana anggaran dasar perusahaan. Rencana anggaran dasar perusahaan ini apa-apa yang harus menjadi titik berat perusahaannya ya. Oke, kemudian nah badan hukum nih. Nah ya ini sekaligus belajar ya rekan-rekan mahasiswa sekalian. Biasanya mungkin kita tahu nih PT ini, CV ini apa itu VT, apa itu CV ya. Biasanya selama ini banyak nggak tahu ya. BUMN tahu sih, BUMN itu kan Pertamina, contohnya BMD ya Bang Albar misalnya. Nah, tapi harus juga paham apa itu intinya, isinya, dan apa maknanya, perbedaan dari beberapa badan hukum yang ada ya. Nah, badan hukum usaha itu ada berapa? Ini dalam praktiknya jenis badan hukum itu ada di Indonesia ada berapa? Ada perseorangan, ada firma, kemudian ada CV, perseroan komanditer, kemudian ada perseroan terbatas, ada perusahaan negara atau BUMN, dan perusahaan daerah BUMD, serta ada namanya yayasan ya. Oke, lanjut. Nah, pertama perusahaan perseorangan. Apa itu perusahaan perseorangan? Nah, perusahaan perseorangan itu biasanya yang berupa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan ya, hanya seorang atau satu orang ya. Dia tidak memenuhi syarat khusus ya, bagaimana lainnya, tidak perlu kayak izin-izin lain segala macam ya, dan agak ribet gitu ya kayak PT ya. Kemudian kebutuhan modal yang dimiliki dari pemilik sendiri ya. Namun ya dia agak sulit mencari modal dari luar ya. Jadi karena modalnya hanya dari pemilik sendiri. Kelebihannya apa? Ya, dia memiliki kebebasan dalam bergerak, dia tidak ada tekanan, dia bergerak sendiri, dia tidak ada perintah ya. Kemudian pajaknya rendah ya.
karena dia tidak dipungut biaya pajak perusahaannya, melainkan hanya cuma pemiliknya aja ya. Nah, rahasia perusahaan terjamin ya dong, karena dia cuma sendiri ya, tidak ada orang lain dalam perusahaan itu, dia hanya tersendiri aja ya. Kemudian motivasi usaha yang tinggi ya, jadi dia karena dia hasilnya untuk sendiri, kerja sendiri, motivasinya pasti tinggi ya. Nah, proses pengambilan keputusannya cepat ya, karena dia tidak perlu persetujuan yang lain ya, karena dia cuma pribadi sendiri, jadi dia putusannya dia langsung yang menangani. Kemudian penanganan aspek hukum yang minimal, jadi tidak ada kaitan terlalu banyak tentang hukum ya, karena dia hanya perusahaan perseorangan, dia tidak terlibat dengan orang lain, dia hanya pribadi sendiri aja. Oke, baik lanjut. Kekurangan, apa aja kekurangannya Pak? Nah, perusahaan perseorangan tadi ya, mengandung tanggung jawab hukum dan keuangan yang terbatas. Ketika ada misalnya klaim atau misalnya masalah hukum, dia tanggung jawabnya pribadi tadi, dan kalau keuangan ada kerugian segala macam, orang dirugikan ya dia harus bertanggung jawab yang tidak terbatas ya. Kemudian kekurangannya itu keterbatasan kemampuan keuangan ya. Kalau misalnya pribadi kan dia tidak bisa ngambil modal dari luar, hanya pribadi jadi terbatas ya. Manajerial terbatas juga karena dia sendiri ya, nggak ada teman tukar pikiran, ngatur sendiri, ngurus sendiri gitu ya. Nah, karyawannya gimana? Biasanya tidak kontinu atau terbatas ya kontinuitas ya. Oke, baik. Nah, kemudian masuk ke firma. Nah, tapi ini biasanya jarang banget ya, di Indonesia ada ya banyak yang firma hukum gitu misalnya contohnya. Tapi kalau sekarang agak kurang ya untuk perusahaan namanya firma ya. Kalau dulu mungkin ya masih sering ya. Nah, firma ini merupakan ya perusahaan yang didirikan satu atau lebih dari 2 orang ya. Satu atau 2 orang atau lebih maksudnya dalam perusahaan ya, atas nama perusahaan itu, misalnya firma hukum apa gitu ya. Kemudian untuk mendirikan firma ada 2 cara nih ya. Nah, melalui akta resmi ya. Kemudian yang kedua melalui akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan ini maksudnya apa Pak? Nah, kalau akta resmi ini biasanya tercatat di notaris dan itu resmi ya. Kemudian kalau akta bawah tangan ini biasa dia tidak notaril ya, tidak ada artian dia hanya antara pihak-pihak tertentu aja ya. Jadi tidak masuk keluar ya, hanya intern aja. Oke. Kelebihan firma apa? Ya, pengusahaan terhadap keuntungan pasti tinggi ya. Meskipun nanti pada kenyataannya dia akan dibagi sesuai kongsi dengan siapa-siapa gitu ya. Motivasi tinggi otomatis ya, karena keuntungannya juga tinggi karena dia tidak terlalu banyak orang ya. Nah, aspek hukum minimal ya. Jadi nah, ini aspek hukum, ketika ada masalah hukum dia minimal karena nanti ya kesepakatan antara kedua belah pihak atau orang-orang yang berkongsi ini ya, siapa yang harus menanggung, apakah nanti 50-50 atau lainnya seperti itu ya. Kekurangannya biasanya sering terjadi konflik ya maklum lah ya. Kalau ada keuntungan ada ya, atau kita menentukan strategi bisnis, biasanya ada konflik dalam kongsi itu atau kerjasama itu ya. Tanggung jawab keuangan tak terbatas ya. Yang tak terbatas kalau ada kerugian, ada apa segala macam, dia tidak terbatas harus tanggung jawab, tapi nanti dibagi menjadi berapa kongsi yang orang kongsi yang di dalam FA itu ya, firma itu. Kemudian keterbatasan kemampuan keuangan ya wajar karena dia tidak bisa ngambil modal dari luar ya. Nah, namun dia sudah lebih baik dari perusahaan perseorangan karena dia lebih dari 1 orang ya. Ya, manajernya kurang juga karena tidak terlalu banyak dia. Kemudian kontinuitas kerja karyawan terbatas. Jadi kalau misalnya karyawannya berkelanjutannya terbatas karena kemungkinan ya mungkin tidak jalan, mungkin tidak lancar karena tadi ya manajerialnya, kemudian lain sebagainya kurang ya. Oke, kita masuk ke CV. Nah, ini bentuk yang mungkin relatif banyak lah ya. CV ini, CV itu, CV ini, CV itu ya. Apa itu komanditer finance cap ya, cap ya. Jadi ini CV, bukan CV lamaran pekerjaannya, tapi ini CV ya, perseroan komanditer. Nah, CV ini ya persekutuan ya. Persekutuan itu apa ya? Apa persekutuan? Kerjasama ya, yang didirikan atas kepercayaan. Nah, dalam CV ini uniknya ada CV aktif, ada komanditer pasif, ada komanditer aktif. Dan artinya apa? Ya, terdapat sekutu nih ya. Nah, ada yang bertanggung jawab sekutu komanditer sebatas hanya modal dalam. Jadi ada yang aktif ya menjalankan, atau sekitar aktif yang menjalankan perusahaan atau usaha itu. Ada juga yang menjadi pasif ya.
ya. Dia pasif, dia hanya bertindak, dia tidak langsung mengurus perusahaannya, ya, tapi nanti tanggung jawab, ya, seluruh komentatornya hanya pada modal yang ditanamkan perusahaannya. Misalnya modalnya berapa, nih, sebesar itulah tanggung jawabnya, ya. Nah, tujuan CV ini juga memberi peluang bagi perusahaan perseroan, ya, untuk menambahkan tanggung jawab terbatas. Artinya gini, kalau tadi perseorangan dia kan tanggung jawabnya tak terbatas, ya, sampai berapapun dia harus tanggung jawab. Tapi kalau dia ikut CV, ya, ada sebatas modalnya aja. Tanggung jawabnya terbatas, ya, ikut menanamkan modal, dia ikut menanamkan modal, ya. Nah, nanti tanggung jawabnya dia tidak terlalu besar karena terbatas saja karena ada beberapa orang kongsi tadi, ya, atau sekutu tadi, ya. Kelebihannya apa? Ya, pengusahaan terhadap keuntungan tinggi, tidak terlalu besar, ya. Dan meskipun dibagi beberapa kongsi yang ada, ya, usaha tinggi, ya, karena dia usahanya, ya, dia ada keuntungan lebih kalau dia untung, ya. Kalau aspek hukumnya minimal karena tadi, ya, dibagi-bagi, ya, antara kongsi tadi, ya. Kalau misalnya perseorangan kan dia kalau ada masalah hukum dia bertanggung jawab secara langsung. Tapi kalau misalnya ini enggak, ya, lebih aman lah, ya, istilahnya gambarannya. Baik, lanjut. Nah, kekurangannya apa? Nah, mengandung tanggung jawab keuangan sekutu aktif tak terbatas, ya. Jadi sekutu aktif itu dia, ya, memiliki kewajiban kalau misalnya ada masalah keuangan, jadi dia harus bertanggung jawab penuh, ya, tak terbatas, ya, meskipun nanti memang antar beberapa sekutu aktif itu berbagi, ya. Nah, kemudian kekurangannya apa? Status hukum CV ini belum badan hukum, ya, karena dia tadi ada yang bawah tangan, ada yang, ya, istilahnya belum berbadan hukum dia, karena bakal sulit untuk mendapat proyek-proyek besar, karena kalau proyek besar minimal harus pakai PT, ya. Nama CV sering sama antara satu dengan lain karena tidak ada. Nah, jadi kalau CV, kalau misalnya teman-teman angin ribut temannya buka juga CV dengan angin ribut, itu tidak ada batasan, ya, ya, tidak ada pengecekan. Tapi kalau PT beda, ya. Ketika PT teman-teman masukkan ada nama yang sama, teman-teman ditolak, ya, teman-teman tolak harus ganti nama baru. Tapi kalau CV enggak, bebas, ya. Nah, lanjut kita ke PT. Nah, ini yang paling umum, ya, yang paling umum dan yang paling banyak mungkin, ya. Nah, dan teman-teman paling sering dengar, ya, PT ini TBK, PT ini Persero, PT ini apa lagi? Nggak ada apa-apa, cuma PT aja, PT apa gitu, ya. Nah, kita akan bahas, ya, satu-satu, ya. Nanti ada yang terbatas, ada yang terbuka, ada yang tertutup, ya, PT, ya. Nah, kita lihat. Nah, Undang-Undang PT ini Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, ya. Ini sudah ada undang-undangannya mengatur tentang PT, ya, perusahaan terbatas. Nah, PT, ya, badan hukum, ya, berdasarkan perjanjian, ya, kan, untuk melakukan usaha dengan modal tertentu, ya. Nah, nanti seluruhnya dibagi dalam saham. Nanti saham itu pemilikannya tergantung modal yang disetorkan. Nah, dalam praktiknya jenis PT ini, ya, ada beberapa, ya. Jadi jenis PT, ya. Jadi segi kepemilikannya ada perusahaan terbatas biasa, ada perusahaan terbatas terbuka atau TBK, ada perusahaan terbatas yang Persero, ya. Ini berdasarkan segi kepemilikannya. Kok bisa, Pak? Nah, ini perusahaan terbatas biasa, ini biasanya milik orang-orang pribadi atau misalnya dia tidak ya, terbatas saja, maksudnya yang biasa saja. Nah, perusahaan terbatas terbuka ini yang terbuka dalam artian sudah bisa dimiliki orang lain. Kalau perusahaan terbatas Persero ini biasanya memiliki pemerintah, ya. Persero, ya, biasanya pemerintah, ya. Kemudian dilihat dari segi status perseroannya terbatas. Semua ada perseroan tertutup dan ada perseroan terbuka. Atau perseroan tertutup, dia perseroan yang tidak bisa sahamnya dibeli oleh masyarakat lain atau orang lain. Tapi kalau TBK, perusahaan terbuka, misalnya PT Gudang Garam TBK, berarti itu sahamnya bisa dibeli atau dimiliki oleh orang lain, ya, gitu, ya, gambarannya. Jadi ada perseroan tertutup, dia tidak menjual sahamnya keluar selain intern aja. Tapi kalau terbuka dia offer semuanya ke orang lain, nanti bisa terjadi tahap proses tawar-menawar atau permintaan penawaran, ya. Nah, perusahaan terbuka itu yang sudah sahamnya bisa dimiliki oleh orang banyak atau masyarakat luas, ya. Oke, baik, lanjut.
Nah, modal perseroan terbatas itu terdiri dari modal dasar atau raise capital, ada modal ditempatkan atau dikeluarkan issued capital, kemudian ada modal disitor pin up capital. Nah, syarat pendirian PT apa? Nah, misalnya rekan-rekan mahasiswa pengen mendirikan PT ini besok lusa nih ya, atau bulan depan atau kapan nih. Ya, ada beberapa persyaratannya ya. PT didirikan sekurang-kurangnya ya oleh 2 orang ya, 2 orang minimal. Ada berapa? 2 orang ya, benar sekali ada 2 orang. Pendirian PT dituangkan dalam akta notaris. Ini notaril ya, sudah jelas di depan notaris ya, dicatat. Ya, bahasa Indonesia menjadi nama PT ya, PT Aman Sentosa ya, PT apa gitu ya. Bisa nanti ada sudah teman-teman mencantumkan PT ini, nanti dicek nih ada nggak yang udah pakai. Kalau udah pakai berarti mundur nih, nggak bisa gitu ya. Nah ya, kemudian disahkan oleh Menteri Kehakiman, nanti kadang sudah namanya sudah jelas, kemudian didaftarkan ke Menteri Kehakiman, nanti dapat persetujuannya. Itu syarat pendirian PT ya. Nah, ini syarat pendirian ada lagi ya. Ya, ada lagi didaftarkan dalam berita negara ya, nanti didaftarkan setelah sudah dapat persetujuan dari Menteri Kehakiman, nanti didaftarkan dalam berita negara ya. Nah, modal PT sendiri modal dasarnya itu sekurang-kurangnya itu 50 juta ya. Ini sudah ada di Undang-Undang PT nomor 40 tahun 2017 ya. Nah, modal ditempatkan sekurang-kurangnya 20% dari modal dasar ya. Modal yang ditempatkan, ada modal yang ada itu harus 20% dari modal dasar. Menyetor modal setor 5% dari modal ditempatkan pada saat pembangunan perusahaan. Jadi modal harus disetor minimal 50% dari modal yang ditempatkan pada perusahaan didirikan, pada saat perusahaan didirikan ya. Oke. Nah, bagi PT yang mengalami perubahan disyaratkan untuk beberapa hal nih. Ya. Ada beberapa hal ketika PT mensyaratkan perubahan. Nah, bagi PT yang mengalami perubahan disyaratkan untuk mencantumkan nama, maksud dan tujuan kegiatan perseroan itu yang baru misalnya. Kemudian perpanjangan jangka waktu perseroan, kemudian meningkatkan atau menurunkan modal, misalnya perubahan nih, meningkatkan modalnya atau tetap atau penurunan. Nah, bagi PT yang mengalami perubahan juga disyaratkan untuk misalnya perubahan status perseroan terbatas dari tertutup menjadi terbuka ya. PT-nya tertutup terbuka ya, menjadi berubah status, harus berubah statusnya ya. Jadi harus berubah statusnya, kalau misalnya sudah terbuka berarti sudah milik orang, harus berubah statusnya ya di proses administrasinya. Oke, baik. Nah, hal yang perlu diteliti khususnya berkaitan dengan keabsahan PT adalah pertama lihat akta notarisnya. Ketika teman-teman menjadi atau menilai suatu kelayakan bisnis ya, menilai suatu perusahaan, lihat dulu akta notarisnya. Mana nih akta notarisnya, lihat dulu benar nggak nih ada notarisnya, tanda tangannya gimana, tanggalnya gimana, tahunnya gimana, asli nggak nih gitu ya. Kemudian lihat ada persetujuan Menteri Kehakiman, sudah ada belum, nanti ada lampirannya ya, kalau sudah disetujui itu sudah ada lampirannya ya. Kemudian sudah didaftarkan belum ke pengadilan setempat, yang ternyata harus didaftarkan ke pengadilan setempat ya. Untuk yang PT ini sendiri ya, jadi memang harus jelas kalau PT ini memang paling rumit ya kalau boleh dibilang ya. Kemudian diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia. Jadi dalam artian sudah diumumkan tuh dalam berita negara Indonesia bahwa PT itu sudah berdiri atas nama ini, pemiliknya ini, sahamnya ini, dan lain sebagainya. Nah, ini ya harus jelas ya. Jadi teman-teman kalau misalnya menilai suatu perusahaan atau keabsahan di hukumnya, kalau bentuk PT, aspek hukumnya teman-teman harus lihat dulu akta notarisnya, ada nggak? Rekan-rekan lihat dulu akta notarisnya ada nggak? Kemudian persetujuan Kementerian Kehakiman sudah ada belum? Sudah didaftarkan belum ke pengadilan negeri setempat dan sudah diumumkan dalam berita negara Indonesia ya. Jadi untuk pendirian dari beberapa perusahaan itu yang paling banyak urusannya atau banyak persyaratannya memang PT ya, karena memang terkait nanti masalah hukum, masalah keuangan dan lain sebagainya. Nah teman-teman, kalau misalnya sudah ada yang sudah paham, mungkin ada yang belum mengenai IPO ya. Tahu IPO? Apa itu IPO? Initial Public Offering ya. Jadi itu adalah kalau perusahaan-perusahaan yang TBK atau yang terbuka, itu ketika mereka membuka diri atau istilahnya menjual saham perdana di perusahaannya itu,
yang dari misalnya awalnya tertutup jadi terbuka, mereka melakukan penawaran saham perdana yang namanya adalah IPO, Initial Public Offering. Nanti disitulah penetapan biasanya harga saham perdananya, ya, kemudian apakah di permintaannya banyak atau turun. Yang mekanismenya nanti tetap mengikuti mekanisme pasar. Kalau di permintaannya banyak berarti dia naik harganya, tapi kalau misalnya permintaannya turun, harganya menjadi turun juga, seperti itu ya. Nah, kelebihan PT apa? Ya, memiliki masa hidup yang tidak terbatas. Jadi ketika kita buat satu kali ya PT itu udah tak terbatas, terus-terusan aja ya. Nah, kemudian ada kelebihan pemisahan kekayaan dan utang-utang memilih dengan kaya utang-utang perusahaan. Jadi kalau PT itu sudah dipisah ya, ini utang perusahaan, ini perusahaan utang pemilik gitu ya. Dan kemampuan keuangan yang sangat besar ya, ketika sudah IPO atau sudah public offering atau sudah melantai ke bursa saham, ini sudah sangat mudah untuk mendapatkan keuangan yang sangat besar, kemampuan keuangan yang sangat besar ya, mendapatkan modal, jadi keuangannya bisa lebih besar ya. Kemampuan manajer tinggi. Kalau PT itu biasanya strukturnya sudah sangat bagus, sudah ada kepala ini, kepala itu, manajer ini, manajer itu, dan sebagainya. Jadi lebih terarah ya. Nah, kemudian kualitas kerja karyawan yang lebih tinggi. Jadi kalau PT, perusahaan yang kerja di PT biasanya lebih safe, lebih aman karena dia tetap terus beroperasi. Nah, seperti itu ya. Kekurangannya apa ya? Pajaknya besar sekali ya. Atau merupakan subjek pajak tersendiri ya, sehingga bukan perusahaan yang kena pajak tapi dividen yang diberikan pada pemegang saham. Jadi gini, teman-teman punya saham ya, kemudian akhir tahun teman-teman namanya dapat dividen. Dividen itu apa? Dividen itu keuntungan ya, keuntungan perusahaan setelah dihitung dan dibagi ke masing-masing pemilik saham atau pemegang saham tergantung dari porsi sahamnya masing-masing. Ya, itu dividen ya, ini keuntungan tahunan ya biasanya. Nah, mengenai aspek hukum yang rumit, kekurangannya karena pemerintah PT merupakan aktor notaris yang khusus untuk usaha tertentu. Jadi itu ya kekurangannya itu penanganan aspek hukum yang rumit. Tadi saya sampaikannya ini berat atau banyak sekali urusannya kalau kita mendirikan sebuah PT ya. Jadi memang harus siap dana dulu di awal, ngurus suratnya, ya harus usaha ya. Dan kemudian kekurangannya perusahaan kurang terjamin karena setiap aktivitas perusahaan itu dilaporkan pemegang saham. Jadi segala satu aktivitas ya perusahaan itu dilaporkan ke pemilik sahamnya ya, baik itu kecil atau besar tetap dikirimin. Jadi kalau misalnya dia dana sahamnya besar ya dikirimin, sahamnya cuma misalnya satu lot atau satu lot dua lot gitu kan tetap juga sama ya. Nah, seperti itu ya rekan-rekan mahasiswa sekalian ya. Kemudian perusahaan negara atau PN ya, perusahaan negara ya. Ya, perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang. Jadi ini milik negara ya. Modal mendirikan perusahaan negara adalah kekayaan negara. Nah, ini kekayaan negara ya, jadi dari sumber negara ya. Nah, perusahaan negara dipimpin oleh seorang kepala atau direksi ya, yang diangkat oleh siapa? Ya, pemerintah. Jadi penentuannya siapa ya? Oleh pemerintah, diangkat oleh pemerintah, ditentukan oleh pemerintah. Nah, siapa yang pantas dipilih ya itu yang akan dipilih ya. Kemudian perusahaan daerah, kalau misalnya tadi apa perusahaan negara? Ya misalnya Pertamina, kemudian PLN, nah itu perusahaan negara ya. Kemudian perusahaan daerah ya. Jadikan dengan satu peraturan daerah langsung, ini gubernur langsung ya. Nah, modal seluruhnya itu atau sebagian besar milik pemerintah daerah, Pemprov ya. Nah, kemudian pemimpin perusahaan itu daerah itu diangkat oleh kepala daerah, jadi yang nunjuknya nanti gubernurnya atau misalnya wali kotanya. Nah, gitu ya. Jadi yang nunjukkan langsung oleh Pak Gubernur atau Pak Wali Kota atau Pak Bupatinya. Nah, jadi seperti itu untuk perusahaan daerah. Nah, ini gambarannya ya, yayasan terakhir ya, mungkin yayasan. Nah, ya ada yayasan, ini gambaran yayasan. Yayasan itu pendirian yayasan didasarkan pada PP nomor 63 tahun 2008 tentang yayasan ya. Nah, dia biasanya tidak mencari keuntungan, tapi lebih menekankan usahanya pada tujuan sosial. Nah, yayasan biasanya memiliki pengurus ya, tapi memang harta dari pengurus itu dipisahkan dari harta yayasan. Jadi ketika ada sesuatu, dia hartanya tetap, ya tidak pengaruh terhadap yayasannya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian jenis-jenis izin usaha ya, banyak sekali jenis usaha ya, banyak jenis usaha, banyak juga jenis izinnya ya. Nah, ya banyak izin dan jenis usaha itu tergantung jenis usahanya ya. Tapi biasanya yang standar atau normal atau yang umum ya, yang harus ada yaitu pertama tanda daftar perusahaan atau TDP, nomor pokok wajib pajak ini wajib sekali, NPWP, kemudian izin usahanya, situs, SIUP dan sebagainya.
Kemudian ada sertifikat tanah atau surat-surat berharga lainnya, misalnya sertifikat tanah atau sertifikat rumah dan sebagainya ya gambarannya. Ini jenis usaha. Nah, ini kan tadi ada izin usaha. Jadi jenis izin usahanya ini, kemudian izin usaha itu ada jenisnya juga. Nah, izin usaha ya banyak nih, tergantung dari ininya ya. Kalau ini sudah izin usaha perdagangan untuk orang berdagang, sudah izin usaha industri, untuk industri, tambang, perhotelan, farmasi, peternakan. Jadi ada izinnya masing-masing ya, ada izinnya masing-masing, ada izinnya sendiri ya. Jadi banyaknya kalau teman-teman usaha berdagang atau misalnya cuma untuk jual-jualan atau misalnya penjualan aja itu pasti pakai SIUP ya, surat izin usaha perdagangan. Kemudian dokumen yang diteliti tadi apa? Ya tadi ya pertama ini rangkumannya. Dokumen yang harus disiapkan atau yang diteliti ketika teman-teman melakukan studi kelayakan bisnis terhadap satu perusahaan berkaitan dengan aspek hukumnya. Yang pertama lihat bentuk badan usahanya ya, badan usahanya apa, PT, CV, apa, FA ya. Bukti diri itu yang pemiliknya atau pengurusnya benar-benar nggak nih ya, sebenarnya sudah ada daftar perusahaan, TDP-nya, kemudian ada NPWP-nya, kemudian ada izin perusahaan, kemudian terakhir ada lihat nih bener nggak dokumen-dokumen ini ya, ini asli nggak atau buatan atau palsu atau lainnya. Nah ini yang harus dilihat juga keabsahan dokumen lainnya ya selain dari ini ya. Nah mungkin itu aja rekan-rekan mahasiswa sekalian untuk kali ini ya, mudah-mudahan bisa dapat manfaat ya dari apa yang disampaikan. Nah mudah-mudahan sedikit menambah pengetahuan teman-teman terhadap ya aspek hukum ya, tahu jenis perusahaan, ada yang terbuka seperti ini, keuntungan kerugiannya seperti ini. Nah mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini, semoga bermanfaat ya. Terima kasih atas segala perhatian rekan-rekan mahasiswa sekalian, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you.